Mungkin beliau mendapat isyarah dari Allah agar Syekh Subakir kembali ke Campa. Bismillahi masyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam video ini saya ingin menceritakan bagaimana awal mula datangnya agama Islam di Kabupaten Brebes. Telah kita ketahui bersama bahwa agama Islam bukanlah agama yang satu-satunya yang pertama tumbuh di Nusantara ini, khususnya di Kabupaten Brebes. Dalam catatan Laksmana Cheng-ho, Nusantara itu dulu keyakinannya adalah Kapitayan. Keyakinan aliran yang bernama apa? Kapitayan. Mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah pepohonan yang sangat besar yang dianggap mereka keramat, dan mereka berkeyakinan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Apa itu Tan Keno Kinoyo Ngopo? Mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mereka itu tidak bisa dibayangkan dan tidak tahu seperti apa. Tan Keno Kinoyo Ngopo. Namun dalam catatan yang lain bahwa daratan pantai utara banyak sekali adipati yang telah masuk kepada agama Islam. Itu pada era mungkin setelah Wali Songo. Namun di Kabupaten Brebes itu ada sejarah yang mengatakan ada sebuah makam yang disejarahkan bahwa makam tersebut adalah seorang yang alim, seorang yang soleh, yang beliau itu datangnya itu sebelum Wali Songo. Sedangkan agama Islam tumbuh dan masyhur di Jawa, di Nusantara ini setelah kedatangan Wali Songo. Sebelum Wali Songo ada beberapa syekh dan kiriman yang diutus oleh Raja Campa untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara ini. Beliau Raja Campa adalah seorang yang muslim, kemudian mengutus alim ulama dan masyarakat untuk mendatangi tanah Jawa. Ada yang mencatat kira-kira ada ratusan keluarga datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam dan para masyayikh-masyaikhnya. Kemudian habis mungkin karena ketidaksepahaman dengan aliran yang ada di Jawa, kemudian ada pertempuran atau bagaimana tidak tahu. Namun catatan mengatakan itu keluarga yang dikirim oleh Raja Campah ke Pulau Jawa telah habis, telah musnah. Kemudian ada periode kedua, kiriman kedua oleh Raja Campah, yaitu Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini berdakwah ke tanah Jawa. Banyak sekali cerita yang mengatakan ada pertempuran, ada peperangan dengan makhluk ghaibnya, dengan masyarakatnya. Wallahu a'lam, tidak ada pakem yang mengatakan real secara aslinya, namun ceritanya seperti itu. Syekh Subakir itu datang ke Indonesia untuk berdakwah menyebar agama Islam. Namun selang beberapa tahun Syekh Subakir kembali ke Campa. Barulah datang era Wali Songo. Kembalinya Syekh Subakir ke Campa bukan berarti Syekh Subakir kalah dengan penduduk Jawa atau kalah dengan makhluk gaib yang ada di tanah Jawa. Bukan seperti itu. Mungkin beliau mendapat isyarah dari Allah agar Syekh Subakir kembali ke Campa. Kemudian barulah datang Wali Songo. Nah, di Kabupaten Brebes ini ada yang unik, ada yang sangat unik sekali. Bukan unik, ada sejarah yang mengatakan sangat Masya Allah, sangat istimewa. Ada makam di Kabupaten Brebes ini, itu diceritakan sebelum datangnya Wali Songo. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Az-Zamzami.
beliau datang ke sini, ke Kabupaten Brebes sebelum era Wali Songo. Berarti Kabupaten Brebes pertama kali dimasuki oleh agama Islam mungkin dibawa oleh Syekh Abdurrahman Az-Zamzami ini. Beliau makamnya di Suro, di daerah Jatibarang ke selatan, dekat pemakaman Cina, namun masuk ke timur. Jarang sekali orang yang mengetahui makam tersebut. Lebih tepatnya dekat dengan pemakamannya Aryo Singosari. Nah, beliau diceritakan seperti itu. Beliau ada di tanah Brebes ini sebelum era Wali Songo, Masya Allah. Mari kita ziarah ke makamnya Syekh Abdurrahman Az-Zamzami. Karena apa? Karena bentuk terima kasih kita kepada Syekh Abdurrahman Az-Zamzami. Mungkin secara akal saja, mungkin karena beliau, sabab beliau, kita semua orang Brebes menganut agama Islam. Tanpa beliau, tanpa seorang guru, kita manusia biasa mungkin secara akal tidak mengetahui, tidak mengenal kepada Tuhannya. Sebab guru yang murabbi, guru yang menunjukkan kepada Tuhannya, mari kita doakan. Mari kita berziarah untuk mendoakan Syekh Abdurrahman Az-Zamzami ini. Beliau pastilah telah berjuang, berdakwah di tanah Brebes untuk menyebarkan agama Islam sebelum era Wali Songo. Karena ini yang sangat istimewa, beliau adalah datangnya sebelum era Wali Songo. Kita sangat harus yakin bahwa beliau adalah seorang tokoh yang bukan tokoh yang main-main. Karena apa? Orang yang menyebarkan agama kepada daerah yang belum menganut agama tersebut, mereka menganut keyakinan yang lain, itu sangat sulit. Perjuangannya itu bukan hanya secara zahir, pasti dengan zahir dan batin. Banyak taruhannya. Sangat Masya Allah, saya hampir menceritakannya sampai tidak bisa untuk menggambarkan, tidak bisa untuk membahasakan bahasanya seperti apa. Tidak cukup untuk menggambarkan perjuangannya Syekh Abdurrahman Az-Zamzami. Banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang tokoh yang datangnya itu sebelum Wali Songo. Ya, banyak diketahui bahwa kita sebelum orang-orang buyut-buyut kita banyak sekali anutan, aliran dan keyakinan yang bukan agama Islam. Bahkan Hindu dan Buddha itu keyakinan yang belum terlalu tua. Yang sebelum itu adalah Kapitayan, yang tadi telah saya sebutkan, yang keyakinannya itu meyakini bahwa pohon-pohon besar dan meyakini Tuhannya itu Tankeno Kino Yongopo. Untuk merubah orang-orang Jawa khususnya itu diceritakan itu sangat susah, sangat sulit. Bahkan ada yang menceritakan Pulau Jawa itu diislamkan selama membutuhkan waktu 700 tahun baru Islam berkembang di tanah Jawa. Setelah Raja Campah mengirimkan masyarakatnya dan tokoh-tokohnya ke Jawa, kemudian mereka habis, kemudian disusul Syekh Subakir, itu selangnya bukan 1 tahun 2 tahun, sangat lama. Syekh Subakir dengan selang pada era Wali Songo itu sangat lama, bukan 1 tahun 2 tahun. Kemudian era Wali Songo barulah Islam berkembang di tanah Jawa. Yang paling masyhur adalah ceritanya Sunan Kalijogo yang membawakan agama Islam dengan mengikuti budayanya. Tidak menghilangkan budaya, tapi mengikuti budaya, namun merubah di dalam budaya itu. Apa yang dirubah? Ketika ada di dalam budaya itu yang haram bertentangan dengan syariat, maka dihilangkan, diganti yang lain, seperti tembang-tembang, syair-syair yang indah, yang maknanya itu kepada agama. Mereka tetambangan mereka tidak ada maknanya, diganti dengan tembangan yang ada maknanya. Menceritakan pewayangannya dengan cerita yang mempunyai kisah-kisah yang sahih. Kemudian masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Sebenar-benarnya agama, tidak ada selain agama Islam yang
benar kecuali agama Islam. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Jadi mari kita bentuk rasa terima kasih kita kepada orang-orang terdahulu. Mari kita kirim Fatihah kepada mereka-mereka semuanya, mendoakan mereka semuanya, orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Oke, demikianlah cerita yang saya sampaikan, sejarah yang saya sampaikan. Saya bukan ahli sejarah, namun saya hanya pemerhati sejarah. Ingat, Kabupaten Brebes adalah kabupaten yang sangat mempunyai sejarah yang sangat banyak. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat istimewa seperti Abdurrahman Az-Zamzami, Mbah Rubi, dan Mbah Jaka Poleng, kemudian Aryo Singosari, dan yang lain-lainnya. Mari kita sebagai generasi muda, kita semangat untuk mengetahui sejarah-sejarah yang bermanfaat bagi diri kita. Karena apa? Sejarah itu sangat bermanfaat. Seseorang yang mengetahui sejarah, maka secara langsung, secara tidak langsung akan membangun rasa kecintaan terhadap yang diketahuinya. Mari kita belajar sejarah dengan orang-orang terdahulu. Bolehlah kita bertanya-tanya dengan orang-orang tua dahulu, sejarah-sejarah yang siko. Namun kita harus jeli kepada sejarah yang apabila ada sejarah yang bertentangan dengan syariat, maka tertolak. Berarti sejarah yang batil. Apabila ada sejarah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus mempercayainya. Yang asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.